Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa. Berbicara soal percintaan, semua orang sudah pasti pernah mengalaminya, meski cinta tidak selalu harus saling memiliki. Cinta tidak selalu berarti kebahagiaan abadi. Kadang ia membawa perpisahan dan penderitaan yang mendalam, meninggalkan jejak dalam sejarah manusia. Betapa banyak kisah cinta yang berujung pada kehancuran, sebagaimana cerita cinta seorang raja bernama Hayam Wuruk yang berakhir dengan pertumpahan darah sesama kerajaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana cinta dapat membawa konsekuensi tragis dan mempengaruhi sejarah. Namun benarkah cerita cinta Hayam Wuruk berujung sebuah peperangan? Berikut kami ulas seputar kisah tragis percintaan Hayam Wuruk versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Nusantara. Hayam Wuruk yang memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 dikenal sebagai raja yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan. Ia menggantikan ibundanya Tribhuwana Tunggadewi pada usia muda, yaitu 17 tahun, dengan gelar Sri Rajasa Negara. Masa pemerintahan Hayam Wuruk banyak diabadikan dalam kitab Desa Wardana yang didedikasikan untuk menghormatinya. Hayam Wuruk naik tahta setelah Tribhuwana menyerahkan kekuasaan kepadanya. Tribhuwana sendiri memerintah atas nama Gayatri, kakaknya yang memilih menjadi pendeta. Setelah Gayatri mangkat, Tribhuwana memutuskan untuk tidak lagi berkuasa dan menyerahkan kerajaan kepada putranya. Keberhasilan Hayam Wuruk dalam memimpin Majapahit tidak terlepas dari peran penting Mahapatih Gajah Mada. Setahun setelah mulai memerintah, pada tahun 1351, Hayam Wuruk jatuh cinta kepada gadis Sunda bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Galuh atau Pajajaran di tanah Sunda. Sudah tentu Hayam Wuruk ingin menikahinya. Semula, kerajaan Pajajaran menyetujui pernikahan ini dengan syarat bahwa Majapahit tidak memiliki niat untuk merebut kekuasaan Galuh. Namun saat rombongan kerajaan Sunda sedang dalam perjalanan menuju upacara pernikahan, Mahapatih Gajah Mada mendesak kerajaan Galuh untuk menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai opeti dan tunduk kepada Majapahit. Permintaan ini langsung ditolak oleh kerajaan Galuh, yang kemudian memicu pecahnya pertempuran yang dikenal sebagai Perang Bubat. Dalam pertempuran dahsyat ini, seluruh rombongan kerajaan Galuh tewas, termasuk Dyah Pitaloka. Tidak seorang pun dari rombongan kerajaan Galuh yang selamat dalam Perang Bubat. Tragedi ini mengakibatkan wilayah Galuh kemudian menjadi bagian dari Majapahit. Gajah Mada mengingatkan Hayam Wuruk bahwa Dyah Pitaloka masih memiliki hubungan darah dengannya, sehingga pernikahan mereka tidak diperbolehkan. Namun Hayam Wuruk tetap bersikeras ingin menikahi Dyah Pitaloka. Ketika Gajah Mada menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa pernikahan tersebut tidak akan terjadi, kerajaan Sunda merasa dipermalukan dan memilih untuk menyerang Majapahit demi kehormatan. Pertempuran yang terjadi menyebabkan seluruh rombongan kerajaan Sunda, termasuk Dyah Pitaloka, gugur di medan perang. Setelah kegagalan menikahi Dyah Pitaloka, Hayam Wuruk menikahi Sri Sudewi, putri Wijaya Rajasa Briwengker. Dari pernikahan ini lahirlah Kusuma Wardani. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak, Kusuma Wardani yang menikah dengan Wikramawardhana dan Wirabumi, anak dari salah satu selirnya. Setelah kematian Hayam Wuruk, tahta Majapahit diteruskan oleh menantunya Wikramawardhana.
Tragedi Perang Bubat menjadi simbol konflik antara dua kerajaan besar di Nusantara dan mempengaruhi hubungan politik dan kultural antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Kisah ini menjadi cerminan betapa kekuasaan dan ambisi politik dapat mengorbankan cinta dan kemanusiaan. Hingga kini, Perang Bubat dan kisah cinta antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka masih menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia, mengajarkan banyak hal tentang diplomasi, politik, dan tragedi cinta yang berujung pada kehancuran. Kisah ini tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga diabadikan dalam berbagai bentuk sastra dan seni, mengingatkan kita pada masa-masa kejayaan dan konflik di masa lalu. Perang Bubat merupakan contoh klasik dari bagaimana kesalahpahaman dan ambisi kekuasaan dapat membawa pada kehancuran yang tidak perlu. Meski Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, bayang-bayang Perang Bubat tetap menghantui sejarahnya. Tragedi ini juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan niat yang tulus dalam diplomasi antar kerajaan. Ketidakmampuan untuk memahami dan menghormati keinginan serta kehormatan pihak lain dapat berakibat fatal. Kejadian ini juga menekankan peran penting penasehat kerajaan seperti Gajah Mada dalam menentukan arah politik kerajaan. Meskipun Gajah Mada adalah sosok yang berjasa besar dalam membangun kejayaan Majapahit, keputusannya yang memicu Perang Bubat menjadi noda dalam catatan karirnya yang gemilang. Kisah cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka menjadi legenda yang mengingatkan kita bahwa cinta sejati seringkali harus berhadapan dengan realitas politik dan kekuasaan. Meski berakhir tragis, cerita mereka tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa dan menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa dalam kehidupan dan pemerintahan, selalu ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga itu sangat mahal. Perang Bubat adalah pelajaran berharga tentang kesetiaan, kehormatan, dan pengorbanan yang tetap relevan hingga hari ini. Namun, Perang Bubat dan tragedi kisah cinta antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka masih disebut menyimpan banyak misteri karena beberapa alasan utama. Yang pertama, banyak catatan sejarah mengenai Perang Bubat berasal dari naskah-naskah yang ditulis beberapa waktu setelah kejadian tersebut. Sumber-sumber ini kadang-kadang saling bertentangan atau tidak lengkap, sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Yang kedua, catatan sejarah mengenai Perang Bubat dan kisah cinta tersebut ditulis dalam berbagai versi yang berbeda oleh sumber-sumber yang berbeda. Misalnya naskah Pararaton dan Kidung Sunda memberikan detail yang berbeda-beda mengenai peristiwa ini, termasuk mengenai motif dan tindakan para tokohnya. Yang ketiga, Perang Bubat adalah konflik yang melibatkan dua kerajaan besar dengan budaya dan kepentingan yang berbeda, yaitu Majapahit dan Sunda. Catatan sejarah yang ada bisa saja dipengaruhi oleh sudut pandang penulisnya yang berpihak pada salah satu pihak, sehingga menciptakan narasi yang bias. Yang keempat, hingga saat ini belum ditemukan bukti arkeologis yang cukup kuat untuk mengonfirmasi detail-detail peristiwa Perang Bubat. Hal ini membuat para sejarawan harus bergantung pada interpretasi teks-teks kuno yang ada. Yang kelima, cerita tentang Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka juga seringkali dibumbui dengan elemen-elemen mitos dan legenda yang menambah kesulitan dalam memisahkan fakta sejarah dari cerita rakyat atau dongeng. Yang keenam, peristiwa ini melibatkan kekuatan politik yang besar pada zamannya, sehingga kemungkinan ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menulis ulang atau memodifikasi sejarah guna mendukung agenda politik mereka. Karena faktor-faktor ini, Perang Bubat dan tragedi kisah cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka tetap menjadi subjek penelitian dan diskusi yang terus berlangsung di kalangan sejarawan dan akademisi.
Demikian seputar kisah tragis percintaan Hayam Wuruk versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kisah cinta Hayam Wuruk dengan Pitaloka atau Perang Nubat, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.